untuk kita seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. seorang anak telah lahir. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini dari Ibrani 10 ayat 24 hingga ke 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan di hari momen Natal ini. Tuhan Yesus Kristus, Allah lahir ke dalam dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari berhimpun dan bersukaria. Mari puji dan sembah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem.
kamu tentara malaikat. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang lahir dalam hati dan hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Bapa. Bangkitkan hidup kami untuk menjadi terang dan kemuliaan bagi Engkau Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, puji Tuhan. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta.
bersyukur kepada Tuhan, kita satu keluarga, yaitu keluarga Kristus yang boleh lahir dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang
tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas pimpinan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar sungguh memberkati hidup kami, sehingga hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu hidup bersama sebagai keluarga Allah. Terambil di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk bagi manusia dan merupakan gagasan, desain, dan karya nyata Allah bagi manusia. Dengan demikian, Allah adalah segala-galanya bagi keluarga, dan keluarga adalah segala-galanya bagi Allah, serta keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Keluarga terdiri unit terkecil, yaitu manusia sebagai suatu entitas pribadi yang diciptakan Allah dengan tujuan dan maksud yang khusus. Dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah mempunyai tujuan yang sangat jelas dengan kehidupan manusia, di mana Allah membentuk lembaga keluarga bagi manusia, yaitu sebagai wakil Allah di bumi untuk menguasai, mengatur semua ciptaan yang telah Allah ciptakan. Inilah esensi, hakikat, dan implikasi dari tema kita tentang hidup bersama sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, kehidupan kita mencakup relasi vertikal dengan Allah, relasi internal suami, istri, dan anak, dan relasi eksternal dengan keluarga besar dan sesama orang percaya maupun yang belum percaya. Hidup bersama sebagai keluarga Allah itu harus nyata dalam totalitas interaksi dan aktivitas hidup kita.
Oleh karena itu, pertanyaan yang penting yang harus diajukan ialah, apa prinsip utama hidup bersama sebagai keluarga Allah? Bapak Ibu, prinsip hidup bersama sebagai keluarga Allah yang dapat kita ambil itu meliputi persekutuan, saling mengasihi, kesatuan hati, kesediaan untuk menerima perbedaan, kesamaan, dan kesejajaran. Semua elemen prinsip tersebut ini kita akan renungkan melalui hal-hal yang harus kita ketahui atau pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang adalah anggota keluarga. Apakah kita sudah mewujudkan hidup bersama sebagai keluarga Allah di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak menentu dan tidak pasti, dalam kondisi berbagai tekanan hidup, kecemasan karena pandemi COVID-19 yang efeknya meluas di berbagai bidang kehidupan manusia, bahkan juga mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai keluarga Allah kita harus mengetahui dan memahami bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Dalam nats yang kita baca hari ini, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari sebagai keluarga Allah. Yang pertama, yaitu hidup dalam persekutuan. Ayat 39 berkata, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa sesudah Maria mendengar berita tentang kehamilan Elizabeth dan juga memberitahukan tentang dipilihnya dia oleh Allah sebagai ibu yang akan melahirkan Yesus yang adalah Mesias, Maria langsung mengunjungi Elizabeth yang tinggal di daerah pegunungan Yudea yang beranjak sekitar 100 mil dari tempat tinggal Maria. Dan ayat ini juga kita bisa melihat ada satu persekutuan yang erat antara Maria dan Elizabeth sebagai keluarga Allah. Saudara, kita harus memahami bahwa persekutuan atau koinonia adalah salah satu dasar untuk kita hidup dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah. Dalam persekutuan kita bisa saling terhubung satu dengan yang lain, baik secara jasmani maupun secara rohani. Melalui persekutuan kita dapat saling menguatkan iman dalam kondisi apapun. Kita bisa saling menghibur, menguatkan, berbagi pergumulan, dan saling berbagi sukacita. Seperti halnya Elizabeth dan Maria. Mereka bisa saling berbagi sukacita dan berbagi pergumulan sebagai keluarga Allah. Dalam Lukas 1 ayat 24 sampai 25 kita baca. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, pergumulan yang dialami Elizabeth yang hamil di usianya yang sudah tidak muda lagi, ini menunjukkan kepada kita bahwa Elizabeth telah menjalani tahun-tahun yang panjang dalam tekanan karena tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya. Bahkan ia disebut si mandul
kita bisa bayangkan pergumulan berat yang telah ia lalui sepanjang hidupnya. Dalam posisi yang sama, kita lihat Maria juga akan mengandung seorang bayi ketika ia masih berstatus sebagai seorang perawan yang masih bertunangan dan belum menikah secara resmi. Dan hal itu akan membuat ia hamil di luar nikah. Dengan berkunjungnya Maria ke rumah Elizabeth, kita melihat betapa pentingnya persekutuan di antara sesama orang percaya. Karena untuk itulah kita ditebus oleh Kristus dan menjadi anggota keluarga Allah. Melalui perkunjungan ini, Maria dan Elizabeth dapat saling menghibur, saling menguatkan. Karena Elizabeth yang sudah berumur pasti memiliki lebih banyak pergumulan hidup, mengalami banyak pengalaman, dan itu bisa membantu Maria mempersiapkan diri menghadapi pergumulan yang dia hadapi. Di antaranya dia akan dituduh berzinah dan hukumannya yaitu dirajam sampai mati. Dia akan dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Ia adalah keluarga imam suku Lewi. Bahkan dia akan diceraikan oleh Yusuf, tunangannya. Dalam kondisi seperti ini, Maria dan Elizabeth saling membutuhkan sebagai saudara dan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Saya percaya hari-hari yang mereka jalani benar-benar suatu persekutuan yang indah. Pasti mereka saling mendoakan, saling menguatkan dalam pergumulan, berbagi sukacita bersama dan harapan dalam seluruh aspek kehidupan sebagai keluarga Allah. Saudara, persekutuan inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Lewat persekutuan kita bisa saling menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan. Baik kita bisa bertemu langsung, bertatap muka, atau melalui alat-alat komunikasi. Itu akan mempererat hubungan kita antara satu dengan yang lain. Sebagai keluarga Allah yang hidup bersama dalam suatu persekutuan yang sejati. Yang kedua, bagaimana harus kita hidup bersama sebagai keluarga Allah, yaitu hidup saling melayani. Saudara, dalam budaya Yahudi, mengunjungi keluarga yang sedang mengandung adalah hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks Elizabeth dan Maria, ini menjadi sesuatu yang begitu istimewa. Karena apa yang telah mereka terima dari Tuhan melalui kehidupan mereka. Maria ke rumah Zakaria ini bukan hanya sekedar mengunjungi Elizabeth, tetapi juga karena Maria ingin melayani Elizabeth yang dikabarkan oleh malaikat Tuhan sedang mengandung di usia tua. Dalam Lukas 1 ayat 36 dikatakan, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, hamil di usia tua pasti sangat berbeda dengan hamil di usia muda. Karena faktor usia yang tidak lagi muda secara logis, kekuatan jasmani Elizabeth sudah jauh berkurang.
dibandingkan ketika ia masih muda dan masih berada dalam masa kesuburan. Sedangkan kehamilan ini juga terjadi ketika masa kesuburannya sebagai wanita sudah berlalu. Mungkin usia sudah di atas 60 tahun. Elizabeth pasti memiliki begitu banyak keterbatasan akibat kehamilannya tersebut yang membuat dia akan kehilangan banyak kemampuan mengurus rumah dan juga mengurus suami yang juga sedang bisu. Dalam keadaan seperti inilah maka kehadiran Maria di rumah Elizabeth akan menjadi suatu pertolongan yang sangat luar biasa bagi Elizabeth. Ini dapat membuat Elizabeth banyak beristirahat sambil menunggu masa di mana ia akan melahirkan. Elizabeth mungkin hanya akan mengurus hal-hal yang ringan, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih berat dapat dilakukan oleh Maria yang jauh lebih muda. Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya di rumah Elizabeth. Dalam Lukas 1 ayat 5-6 dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulanglah kembali ke rumahnya. Maria benar-benar membantu Elizabeth dengan sepenuh hati. Mungkin di sana Maria membantu untuk memasak masakan sehat kesukaan Elizabeth. Maklum pada umumnya orang kalau lagi hamil biasa mengidam ini itu dan lain sebagainya. Ada mual-mual pasti. Maria memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Bahkan mungkin dia membersihkan rumah, mencuci dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai menyiapkan segala sesuatu untuk kelahiran anak Elizabeth. Maria sungguh-sungguh melayani dengan sepenuh hati. Karena di sini kita lihat bahwa Maria tidak beralasan, meskipun bisa saja dia punya alasan bahwa sedang hamil muda. Tapi Maria bukan tipe orang yang demikian. Maria orang yang baik dan tulus mau melayani sesamanya. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam hal ini kita bisa melihat sebagai keluarga Allah kita harus melayani. Harus saling tolong menolong satu dengan yang lain. Saya percaya Elizabeth juga tentu tidak tinggal diam sebagai orang yang punya rumah. Dia dengan ramah dan kerendah hatiannya ia menyambut dan pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlihat di dalam ayat 43. Dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Meskipun di usia tua dan dalam keadaan hamil, tetapi dia tidak berdiam diri saja, namun dia masih mau melayani. Fanny Crosby, pencipta lagu Ku Berbahagia, mengalami kebutaan. Waktu berusia 6 minggu, ia mengalami sakit bengkak di matanya. Ada seorang yang mengaku dokter, memberikan obat yang salah, sehingga saat itu ia mengalami kebutaan selama-lamanya. Di dalam keterbatasan fisik, ia masih menciptakan ribuan lagu himne. Dan banyak orang sangat terberkati oleh lagu-lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby.
Dari sini kita bisa belajar bahwa kondisi atau keterbatasan seseorang bukanlah menjadi penghalang untuk seorang itu melayani. Yesus juga datang ke dunia untuk melayani. Yesus berkata, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Yesus saja mau melayani, mengorbankan nyawanya untuk kita. Apalagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, keindahan untuk melayani sesungguhnya sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Tinggal bagaimana keputusan atau kesediaan hati kita untuk mau melayani sebagai keluarganya. Tuhan inginkan kita melayani seperti Tuhan melayani. Hal yang ketiga, bagaimana seharusnya kita hidup bersama sebagai keluarga Allah, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita harus senantiasa memuliakan Allah atas apapun yang dihadapi dalam hidup kita sebagai keluarga Allah. Karena memuliakan Allah adalah tujuan utama kita. Inilah tujuan Tuhan menciptakan kita, menyelamatkan dan memilih kita sebagai keluarganya. Kita dapat melihat respon dari Elisabet dan Maria atas kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Lukas mengisahkan secara jelas, baik dan lengkap dalam pimpinan Roh Tuhan tentang keluarga yang sederhana ini memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Elisabet dalam ayat 42 sampai 44 kita melihat sikap hidup dan respon Elisabet sebagai keluarga Allah, hidup memuliakan Allah. Kehidupan Elisabet merupakan kehidupan yang penuh dengan kesaksian. Bagaimana pergumulan kehidupan yang begitu banyak, begitu berat, tidak menggoyahkan imannya untuk tetap memuliakan Tuhan. Kesetiaan dan kesabaran Elisabet membawa berkat yang begitu besar dalam kehidupannya. Bahwa dari rahimnya dia akan melahirkan putranya Yohanes, yang akan menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Mesias yang dikandung dan akan dilahirkan Maria. Begitu juga dengan Maria. Meski dengan segala konsekuensi yang akan dia terima, dia akan dirajam dengan batu karena dianggap telah bersinah. Dia bisa diusir dari keluarga karena telah mencemarkan nama baik keluarga. Dia akan diceraikan oleh Yusuf tunangannya. Namun Maria tetap percaya kepada Tuhan. Hidupnya diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 38 Lukas pasal 1 dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria dan Elisabet memilih untuk memuliakan Tuhan dengan mengambil tanggung jawab iman sebagai saluran pelaksanaan keselamatan yang Allah rancangkan bagi manusia. Mereka memberikan seluruh hidup, totalitas hidup mereka kepada Tuhan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai keluarga Allah, pergumulan, sukacita, dan harapan datang silih berganti. Tetapi percaya,
Tujuan Tuhan memberikan semua itu supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Saudara, percayalah akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sebagai keluarga. Sebab apa yang dikatakan Tuhan pasti terlaksana. Kebahagiaan, sukacita, ucapan syukur, pengharapan yang kita terima dan kita alami seringkali diterima setelah melewati banyak tantangan dan pergumulan yang berat. Itu sebabnya semua kehidupan yang penuh kebahagiaan sebagai anggota keluarga Allah tidak ditentukan seberapa besar apa yang kita alami, yang baik ataupun yang buruk menurut pandangan kita. Tetapi seberapa besar kita memahami siapa Allah kita dan berapa dalam kita melebuhkan sawi iman dan pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Percayalah akan janji setia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagi keluarganya untuk selama-lamanya. Sebab apa yang dikatakan Tuhan pasti terlaksana. Karena itu hidup memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Percayalah, bersandarlah kepada Tuhan. Saudara, hari, bulan, dan tahun boleh berlalu dan berganti. Tahun 2020 akan segera berlalu dengan segala hal yang membuat banyak orang seperti kehilangan harap dan sukacita. Tetapi bagi kita sebagai anggota keluarga Allah, kita akan selalu memiliki pengharapan dan sukacita surgawi. Tahun 2021 yang akan menjelang dengan ketidakpastian yang mungkin masih akan jadi bagian pergumulan kita. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Apapun akan apa yang terjadi dan apapun yang kita alami. Ketika umat Tuhan yang hidup bersama sebagai satu keluarga Allah, yang mau hidup dalam persekutuan, yang mau hidup saling melayani, yang mau hidup memuliakan Tuhan, pasti akan memiliki kekuatan, keberanian iman, harapan, dan kasih yang datang dari Allah Tritunggal. Marilah kita hidup bersama sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami dipanggil, kami dipilih untuk menjadi keluarga Allah. Dan biarlah di dalam keluarga Allah kami boleh sungguh-sungguh mewujudkan kehidupan yang boleh hidup di dalam persekutuan, yang boleh hidup melayani, yang boleh hidup memuliakan Tuhan. Tuhan tolong, sertai dan pimpin kami. Karena begitu banyak orang yang masih hidup dalam kesukaran, dalam kesulitan, membutuhkan pertolongan, yang hidup tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehadiran kami sebagai keluarga Allah, kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kita. Seorang
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari jemaat, bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan sepanjang tahun 2020. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik Ibu Tan Siok Ming, Bapak Yohanes Sanjaya, Ibu Mesening, Bapak Willy Gunawan, Evangelis Arif Yapminlu. Dengan usia yang bertambah, mereka semakin mengalami kasih Tuhan, hidup yang berbahagia,
hidup yang mengandalkan Tuhan, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Jadikanlah mereka saluran berkat bagi banyak orang, sehingga dengan keberadaan mereka sungguh membawa sukacita tersendiri. Kami juga membawa segala pergumulan jemaat Tuhan, baik mereka yang bergumul di dalam kesehatan mereka, karena faktor usia yang lanjut, karena kelemahan tubuh mereka, ataupun mereka yang sedang terpapar oleh karena COVID-19 yang melanda ini. Tuhan tolong hibur mereka, kuatkan mereka, jamahlah mereka dengan obat-obat penawar makan dan minum yang mereka konsumsi. Mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Di dalam sakit penyakit yang mereka alami, mereka tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Sehingga apapun yang mereka alami saat ini, ada damai sukacita dalam hati mereka. Karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mereka yang bergumul di dalam keluarga mereka, Tuhan tolonglah, di mana hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak, cucu mantu, segenap keluarga boleh memiliki hubungan yang harmonis dan baik. Tantangan apapun yang dialami dalam keluarga, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu, dan mempersilakan Tuhan bekerja di dalam keluarga, sehingga ada kedamaian, ada cinta kasih, keharmonisan antara satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah yang berbahagia. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang bergumul dalam pekerjaan usaha mereka, kecil maupun besar yang Tuhan percayakan. Mereka dapat mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Di dalam situasi keadaan yang sulit saat ini, mereka tetap bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka masih dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam keluarga. Kecukupan makan dan minum, kebutuhan-kebutuhan yang ada. Bahkan mereka masih bisa memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan dari berkat-berkat yang mereka terima. Biarlah persembahan kami yang diberikan buat perayaan Natal, untuk renovasi gereja, untuk gota, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain, Tuhan boleh memberkati. Dan Tuhan akan memberikan berkat tersendiri bagi setiap jemaat Tuhan yang memberi dari segala kekurangan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, GK Agape ini. Tuhan boleh memberkati di dalam segala pelayanan-pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Program-program yang sudah dirancang untuk tahun 2021. Kami serahkan kepada kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkatinya. Sehingga pelayanan, persekutuan, kegiatan-kegiatan yang diadakan di tahun depan, semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai keluarga Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi keadaan yang ada. Tuhan tolong jagalah bangsa kami. Sekiranya pemerintah dengan hikmat Tuhan dapat boleh memperbaiki, mempertahankan perekonomian yang baik di bangsa kami. Tuhan tolong agar pemerintah dapat mengelola dengan baik. Mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan, mereka boleh dapat mengelola dengan baik, dengan tidak mengambil yang bukan hak mereka. Kami berdoa untuk keamanan di bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami, agar bangsa kami tetap dalam keadaan aman, keutuhan sebagai negara Republik Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikanlah kedamaian, berikanlah harapan dalam bangsa kami. Bawalah bangsa kami untuk memuliakan Tuhan. Bawalah bangsa kami untuk mengerti, menerima keperbedaan, keberagaman yang ada.
namun Tuhan menyatukan kami dalam satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami, keluarga kami, kehidupan kami. Biar hidup kami sungguh boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil John Ri Ferdinand Kali. Wujudkanlah hidup bersama sebagai keluarga Allah dimanapun kita berada. Tengah-tengah keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan sebagai warga negara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu ada menyertai Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.